Pemirsa, Kepolisian Resort Karimun bersama seluruh komponen masyarakat Rabu lalu mencanangkan Karimun bebas bersih dari narkoba. Mencanangan Karimun bersinar ini ditandai dengan ikrar dan penandatanganan bersama di atas kain putih sepanjang 100 meter. Bertempat di panggung rakyat Putri Kemuning Coastal Area Karimun, pencanangan Karimun bersih dari narkoba yang dipelopori oleh Kapolres Karimun AKBP Suwondo Nenggolan berjalan dengan lancar dan sukses. Dalam pencanangan Karimun bersinar ini selain dihadiri oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun beserta Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq dan unsur muspida lainnya, juga dihadiri oleh Waka Polda Kepri Kombes Polisi Dr. Andes Fiandar. Dalam kata sambutannya, Waka Polda Kepri Kombes Polisi Dr. Andes Fiandar mengapresiasi kegiatan pernyataan sikap yang dilakukan secara bersama-sama dengan semua unsur komponen masyarakat. Ia berharap peredaran narkoba semakin dapat ditekan, apalagi saat ini peredaran narkoba di Kepulauan Riau sudah sangat mengkhawatirkan. Fiandar menambahkan khusus Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura tidak menutup kemungkinan akan dijadikan tempat masuknya barang haram tersebut, sehingga memerangi narkoba dengan cara bersama-sama seperti saat ini sangatlah diperlukan. Antar pulau lain sebagainya. Ini peran masyarakat perlu dibangun, diberikan informasi, pemahaman informasi tentang hal tersebut, tentang cara-cara bekerja mereka, dan buka akses pelaporan seluruh instansi terhadap fenomena kecurigaan tersebut. Kepada alim ulama agar selalu menyampaikan bahaya narkoba dalam setiap dakwahnya. Ini sangat penting karena masyarakat kita masyarakat agamis, pasti dunia ibadah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupannya. Pesan itu disampaikan ulama akan lebih mengena. Sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun dalam kata sambutannya mengatakan, tindakan nyata yang akan ia lakukan dalam mendukung program perang terhadap narkoba tersebut, dirinya akan menggelar tes urin secara berkala di lingkungan Pemkab Karimun. Dan PNS atau pejabat lain yang terindikasi narkoba bukan tidak mungkin akan diberikan sanksi tegas terhadap PNS tersebut. Kita mulai dari intern kita, masyarakat, tokoh agama, yang namanya nanti ingin kita bersih dari jajaran kita, insya Allah di lingkungan PNS nanti kita selalu adakan tes urin. Maksudnya kenapa? Kita menyatakan kepada masyarakat, insya Allah pegawai negeri di Karimun bersih dari narkoba. Artinya apa aplikasi yang kita lakukan? Kita semua tidak akan memberitahu kapan tes urin ini. Ya, ini bukan kita tidak percaya. Kita sebagai teladan, sebagai contoh, kita mencontoh dulu. Yang mudah-mudahan tidak akan terjadi pegawai negeri sipil yang mengkonsumsi dan menggunakan, apalagi mengedar, apalagi menjadi pabrik. Kalau itu terdapat. Dalam pencanangan Karimun bersih dari narkoba ini selain mengucapkan ikrar perang terhadap narkoba, juga turut dilakukan penandatanganan secara bersama-sama di atas kain putih sepanjang 100-an meter, di mana kain putih tersebut selanjutnya dipasang di samping kiri dan kanan panggung rakyat Putri Kemuning Coastal Area Karimun. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Satuan Narkotika Polres Karimun berhasil meringkus 9 tersangka narkotika, sebagian di antara mereka merupakan pengedar dan sebagiannya merupakan pemakai. 9 tersangka tersebut diamankan di 4 lokasi yang berbeda. Inilah 9 tersangka para pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang berhasil diamankan Satuan Narkoba Polres Karimun di 4 lokasi yang berbeda. Para tersangka ini masing-masing berinisial MA, SB, MF, DW, SZ, JU, DD, MI, dan SF. Awalnya polisi mengamankan MA sekitar pukul 12 WIB pada Rabu malam di areal Coastal Area Jalan Lingkar Tanjung Balai Karimun dengan barang bukti
5 paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam paket kecil dengan menggunakan kantong plastik bening. Dari pengembangan MA, polisi juga menciduk 3 tersangka lain yakni SB, MF, dan DW di dalam toko distro Seker yang berada di Jalan Tengku Umar. Ketiga tersangka diduga sedang melakukan pesta narkoba. Di lokasi penangkapan kedua ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 7 paket kecil yang juga sabu-sabu, 2 paket kecil ganja kering, 1 butir narkotika jenis pil ekstasi, 1 buah bong atau alat pengisap, dan 1 unit timbangan elektrik. Upaya polisi untuk membongkar peredaran barang haram tersebut terus berlanjut. Dengan mengumpulkan sejumlah keterangan para tersangka yang sudah diamankan, akhirnya polisi juga menggerebek lokasi pesta narkoba ketiga sekitar pukul 1:45 di sekitar Jalan Poros dengan merengkus 4 orang tersangka, yakni SZ, JU, DD, dan MI. Di lokasi ketiga ini polisi juga menyita puluhan bungkus barang bukti, di antaranya 30 paket ganja kering dan 2 linting ganja kering sisa pakai. Dari lokasi penangkapan, terakhir, polisi akhirnya menangkap seorang bandar berinisial FF yang berdomisili di wilayah Teluk Air. Satres Narkoba Polres Karimun telah melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkoba, khususnya jenis sabu-sabu, berawal dari 1 orang atas nama AAD. Ya. Dilanjutkan penangkapan kepada 3 pelaku lainnya, yaitu SB, MI, dan DD. Pada pukul 1:45, Satres Narkoba juga melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkoba dan ganja. Tadi jenisnya sabu, sekarang jenisnya sabu dan ganja, yaitu terhadap SZ, JS, DD, MI. Lalu pukul 03.00 di Jalan Teluk Air, Kecamatan Karimun, tangkaplah 1 orang dengan nama SF. Jadi kita telah melakukan penangkapan terhadap 9 orang, lalu dengan barang buktinya yaitu sabu-sabu dan beberapa jenis ganja termasuk dengan alat-alat hisapnya. Ya. Gimana? Berbeda. Jadi ada 4 TKP penangkapan terhadap perkara ini. Mereka saling berkaitan atau gimana ini, Mas? Betul, saling berkaitan. Berkaitannya dalam satu bandar barangnya atau gimana ini, Mas? Mereka menerima barang, ada juga di antara mereka pengedar dan juga pemakai daripada barang tersebut. Asal barang yang didapatnya dari mana, Bang? Barangnya? Asal barang didapat. Ini masih dalam pengejaran. Mereka ini pengedar apa pemakai? Ada yang pengedar, ada yang pemakai. Berapa orang, Pak? Pengedar? Yang sebelah sini yang 6 itu kategori pengedar dan 3 kategori pemakai. Kabarnya ada mahasiswa? Ada. Ke-9 tersangka saling berkaitan dan merupakan pengembangan kasus penangkapan tersangka MA. Akibat perbuatannya, saat ini para tersangka sudah diamankan di sel tahanan Mapolres Karimun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suharmita untuk Lintas Karimun. Selain warga biasa, dari 9 tersangka narkotika yang diamankan Satuan Narkoba Polres Karimun, 2 diantaranya merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Riau. Dan 1 diantaranya merupakan tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Selain pekerja swasta dan pengangguran, dari 9 tersangka ini 2 diantaranya merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Riau, asal Durai yang sedang pulang berlibur ke Karimun. Selain mahasiswa, tertangkap SF diketahui juga merupakan salah satu honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Di kantor polisi, tersangka DD mengaku sedang duduk di semester 8 Fakultas Fospol di salah satu universitas di Riau. Ia pulang ke Karimun selain masa libur, juga menemui kerabatnya di Kabupaten Karimun. Si aktif deh ya? Jawab, sayang. Pelan aja suaranya. Semester berapa? Ke Karimun dalam rangka apa ini? Jalan-jalan tahun baru atau apa? Liburan. Oh, dari rangka liburan. Angkatan tahun berapa, Dek? Sementara itu, MA yang awalnya diamankan polisi mengaku sudah 7 bulan ini menjadi pecandu narkotika jenis sabu-sabu.
Barang haram tersebut dibelinya dari salah seorang berinisial OI yang berdomisili di Teluk Air. Di jalan Coastal Area. Coastal Area. Rencana barang itu memang pemakai. Udah berapa bulan pemakai? 7 bulan. 7 bulan terakhir ini. Satu paket. Belinya berapa itu yang satu yang kecil itu? 200.000. 200.000. Memang untuk dipakai aja ya. Jika terbukti bersalah, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 111 dengan Pasal 114 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara. Sukarmita untuk Lintas Karimun. Pemirsa, sepanjang tahun 2014, tim patroli Kanwil Bea dan Cukai khusus Kepri berhasil melakukan penindakan sebanyak 188 kali aksi penyelundupan dari berbagai modus dan berbagai komoditas muatan. Mulai dari narkotika, BBM, bahan peledak, balpres, bawang merah, hingga aneka komoditas free trade zone seperti rokok dan barang-barang elektronik. Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau merilis hasil tangkapan mereka sepanjang tahun 2014. Sebanyak 188 kasus kegiatan ilegal di perairan Kepri dan sekitarnya berhasil diamankan tim patroli Bea Cukai Kepri di sepanjang tahun 2014. Dari 188 penindakan tersebut, dari bidang pelanggaran jenis impor terjadi 7 kasus penindakan terhadap narkotika dari berbagai jenis, 7 kali penindakan kasus penyelundupan balpres, 15 kali penindakan dari komoditas bawang, 2 kali penindakan terhadap bahan peledak berupa amonium nitrat, dan 3 kali penindakan terhadap komoditas sembako dari berbagai jenis. Sementara itu, untuk penindakan menonjol di bidang ekspor diantaranya 3 kali penindakan terhadap komoditas BBM jenis crude oil. Salah satunya yang terbesar yaitu kasus MT Jelita Bangsa yang menyeret pengusaha Batam atas nama Abob, kapal tanker MT Ocean Maju, dan MT Seajet. Selain itu juga dilakukan 2 kali penindakan terhadap komoditi rotan, yaitu kapal motor Zizki Mulia dan KM Jember Hati, yang juga menyeret pengusaha Batam atas nama Haji Permata. Sementara itu untuk kategori cukai telah dilakukan 38 penindakan, masing-masing 16 penindakan untuk kasus rokok, 22 kali penindakan untuk kasus minuman beralkohol. Atas penindakan tersebut secara keseluruhan, Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar 700 miliar lebih, dihitung dari kerugian imaterial yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, dari penindakan di bidang cukai terhadap rokok dan minuman alkohol juga berhasil diselamatkan kerugian negara sekitar 10 miliar dari sektor cukai. Hingga tanggal 29 Desember siang ini ya, 2015, izin terima dia masuk, targetnya 502,65,33 atau 500 miliar. Total capaian yang kita capai ada 900 miliar. Dengan dibebaskan sebesar 50 miliar, jadi capainya kurang lebih 85,56%. Dibebaskan di sini adalah karena di Kepri sini ada fasilitas FTZ, yaitu di Bintan, Pinang sama Karimun. Itu kurang lebih uang negara yang tidak dipungut melalui bea cukai sekitar 500 miliar yang berupa pembebasan untuk pembangunan sibiar maupun industri. Jadi yang dipungut oleh bea cukai tinggal separuhnya, 429 miliar. Kemudian biaya keluar sekitar 46 miliar, tercapai 46 miliar, total 99,83%. Nanti angkanya bisa dikutip langsung nih. Kemudian untuk cukai dari target 1 miliar 1,753 miliar tercapai 768. Selain itu juga dijelaskan sebanyak 38 tangkapan dengan jalur penyidikan, sebanyak 72 kasus penindakan diselesaikan dengan penyitaan terhadap barang, 22 penindakan diselesaikan dengan sanksi administrasi dan pembayaran denda,
Sementara sisa penindakan lain hingga saat ini masih dalam tahap proses. Suhermita untuk Lintas Karimun. Dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula informasi Lintas Karimun pekan ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Kiswarini Puspitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.